Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Masya Allah inilah yang kemudian kita pahami. Tidak ada yang membuat kita, tidak ada yang membuat tidak ada yang mengambil keuntungan, profit dari permusuhan kita kecuali adalah syaitan. Sebagaimana kata Rasulullah, inna syaitana qad aisa ayyabuduhul musalluna fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum. Syaitan itu sudah berputus asa untuk menjadikan manusia itu menyembah kembali berhala di jazirah Arab. Tapi syaitan tidak pernah berputus asa untuk menjadikan permusuhan di antara orang yang beriman. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, siapa yang mengambil keuntungan ketika kita ini bermusuhan? Yang kedua yang mengambil keuntungan ketika kita bermusuhan itu adalah orang-orang yang sejatinya ingin mengambil orang-orang yang sejatinya ingin merusak Islam. Karena dia tahu bahwasanya ketika kaum muslimin sudah berada pada shaf yang sama, di atas kalimat yang sama, lalu kemudian mereka sudah saling menghormati ijtihad yang ada di antara mereka, syaitan itu musuh-musuh Allah ini tahu akan menghadapi Islam ketika mereka sudah berada pada shaf yang sama itu akan menjadi sebuah perkara yang berat dan perkara yang sulit. Makanya yang dilakukan itu apa? Bagaimana dibentur-benturkan itu setiap kaum muslimin dengan berbagai macam tema-tema sensitif, isu-isu yang sensitif, yang terkadang ketika kita kurang ilmunya, ketika kurang memahami secara utuh bagaimana ilmunya, dan kurang memahami bagaimana kejadian yang sebenarnya, akhirnya yang terjadi itu adalah permusuhan. Yang ingin mengambil keuntungan itu siapa? Orang-orang yang sejatinya mereka itu pengen mengambil keuntungan dari kelemahan kaum muslimin, dari orang-orang kafir yang pengen memadamkan cahaya agama Allah. Orang kafir kan dibagi dua. Ada orang kafir yang mereka tidak memusuhi Islam, maka kita harus lembut dan baik sama mereka. Ada orang kafir yang mereka itu benci sama Islam dan mereka pengen memadamkan Islam. Makanya yang mereka lakukan itu apa? Mereka akan membuat berbagai macam narasi, isu-isu yang sensitif, tema-tema yang sensitif, yang kiranya ketika tema itu dilemparkan, itu akan memecah belah di antara kalimat-kalimat kaum muslimin. Makanya kita perhatikan, ketika kebersamaan itu menghasilkan kekuatan yang besar. Perhatikan para sahabat. Para sahabat itu kapan dimenangkan oleh Allah? Dengan kemenangan-kemenangan dalam peperangan. Ketika Muhajirin sudah ketemu Ansor. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ketika Muhajirin dan Ansor ketemu, menanglah dalam perang Badar. Sarilah dalam perang Uhud, menanglah dalam perang Ahzab. Sampai kemudian terbukanya Fathu Mekah. Kapan Allah memberikan hadiah-hadiah kemenangan itu? Setelah Allah melihat bagaimana kesungguhan antara Muhajirin dan Ansor saling mencintai dan ketika mereka mengikuti sunnah Rasulullah. Karena kebersamaan kalimat shaf yang terjadi di antara kaum muslimin. Kalaulah kemudian kita sudah berada pada posisi sebagaimana kita sholat. Kita ini kalau sebelum sholat itu kan duduknya berbeda-beda gitu. Tapi setiap ada panggilan Allah Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Dalam satu panggilan yang sederhana itu langsung shafnya itu rapi. Kalau kemudian hati kita sebagaimana hati kita ketika sholat dan rapi tanpa memandang orang yang di samping kita. Masya Allah itu. Yang tergetar pertama kali adalah orang-orang yang mereka itu sejatinya ingin memadamkan cahaya Allah. Makanya orang-orang semacam ini tuh mengadu domba. Kata Imam Ibnu Qayyim, inilah yang menjadikan akhirnya yang mengambil keuntungan ketika bermusuhan itu siapa? Yaitu orang-orang kafir yang ingin memadamkan cahaya agama Allah. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Sampai kita kemudian jumpai di dalam di dalam konteks perjuangan. Kita mendapati di Sumatera Barat antara kaum Padiri dengan kaum adat dibenturkan. Siapa yang ambil keuntungan setelah itu? Yang ambil keuntungan adalah Belanda. Setelah dibenturkan, maka Belanda yang datang untuk menjajah. Sampai kemudian kekuatan mereka sudah tercerai-berai. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, tidak ada yang paling bergembira dengan adanya permusuhan-permusuhan yang terjadi di antara kalian, kecuali adalah musuh-musuhnya Allah. Makanya ulama-ulama salaf dulu paling tidak suka kalau ada orang itu menghujat sesama orang yang beriman. Salah satu contohnya, Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala. Iyas bin Muawiyah itu pernah mendapati ada seseorang itu berdiri di sampingnya lalu berkata, Fulan begini, Fulan begini, Fulan begini, Fulan begini. Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama besar berkata sama Fulan itu, sini Fulan, kamu pernah memerangi Persia? Belum. Kamu pernah memerangi Romawi? Belum. Kamu pernah memerangi orang-orang yang mereka itu menyembah berhala yang memusuhi kaum muslimin? Belum.
Lalu Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala kemudian berkata, bagaimana orang mukmin tidak selamat dari lesanmu, tapi orang kafir yang memerangi kita selamat dari lesanmu? Maka kemudian itu yang didapatkan bahwasanya di antara perkara yang mengambil keuntungan ketika seorang mukmin itu tidak menyadari pentingnya persaudaraan yang dibangun dalam semangatnya kitabullah dan sunnah, maka sesungguhnya menjadikan lemah. PR kita ini bertambah-tambah dan tidak akan selesai ketika kita saling cakar-mencakar satu dengan yang lainnya. Padahal PR yang kita miliki ini begitu banyak. Kalau setiap dari kita, setiap ada persoalan istihad kita sikapi dengan bermusuhan, sampai kemudian kita bertengkar hebat gitu. Kapan kita akan mengerjakan PR-PR yang ada di hadapan kita? Anak-anak fakir miskin, yatim piatu di perempatan jalan itu lampu merah. Mereka tidak paham, akhi, dengan pertengkaran kita. Yang mereka butuhkan siapa yang akan ngasih solusi untuk mereka. Belum lagi orang-orang yang di pinggir jalan, di bawah jembatan. Bahkan saya sering pernah menyampaikan sebuah kisah nyata yang saya dapatkan sendiri. Ada seorang pengamen, seluruh badannya bertato, kemudian ngamennya pakai tangan. Dia ketika saya tanya pengen bahagia atau tidak, ngomongnya begini, saya tidak pengen bahagia, Pak. Saya cuma pengen punya gitar. Bahagia itu bukan untuk orang semacam saya. Tapi dia kalau ditanya muslim, nggak muslim. Walaupun jumlah rakaat sholat dia tidak tahu. Saya tanya rakaat sholat maghrib berapa? 5. Isya berapa? 6. Itu kan PR kita. Makanya kalau kemudian kita ini dalam kondisi ketika tidak memahami semangatnya kitabullah, bahwasanya semangatnya kitabullah itu mempersaudarakan, karena banyak pekerjaan besar yang harus kita selesaikan bersama, dan kita juga tidak menafikan bahwasanya adanya orang-orang yang memusuhi agama Allah dan ingin memadamkan cahaya kebenaran. Kalau kita terus tidak memahami tentang pentingnya persaudaraan, lalu merusak ukhuwah dengan apapun alasan dan dalih yang kita pakai, ya Allah ya Rabb, kapan kemudian pekerjaan besar itu akan selesai? Makanya Masya Allah ya, saya itu kagum dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam ini Masya Allah, beliau ini pernah kemudian berbeda istihad dengan kalangan Asy'ariyah. Beliau ini Hanabilah. Tapi Masya Allah, walaupun beliau itu secara hujah beliau menyampaikan, tapi beliau itu orang yang paling bersaudara dengan kalangan Asy'ariyah. Sampai beliau itu mengatakan dalam Majmu' Fatawa, wal ma'lum annana bainal Hanabilah wal Asy'ariyah wahsyatun wa munafarah wa ana kuntu min a'dhamin nasi ta'lifan liqulubil muslimin. Itu di dalam juz yang ketiga Majmu' Fatawa. Beliau berkata, orang itu semuanya tahu antara saya pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan kalangan Asy'ariyah itu ada gesekan yang luar biasa. Tapi walaupun ada gesekan, kami menyampaikan hujah, tapi kami tetap ingin bersaudara. Dan saya adalah orang yang paling ingin bersaudara dengan mereka. Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang memiliki pendapat yang beberapa hal berbeda dengan kalangan Asy'ariyah, tapi betul-betul ingin bersaudara dengan kalangan Asy'ariyah beliau berkomitmen mendatangi tokoh-tokoh Asy'ariyah itu? Karena pada saat itu beliau sadar ada musuh yang besar, yaitu bangsa Tartar, yang sudah menggerogoti dan menjatuhkan banyak wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai kaum muslimin. Inilah yang kita harus mengerti. Karena tidak ada yang paling mengambil keuntungan setelah kita bermusuhan. Saya dan antum kok sampai bermusuhan? Kok sampai saya memusuhi komunitas kajian 70, lalu kita lempar hujah, lempar terus, lempar tulisan terus. Apa yang menjadi korban? Yang menjadi korban itu orang-orang yang harusnya menjadi PR kita tidak terselesaikan. Kita akhirnya bermain dengan narasi tapi tidak pernah memberikan solusi. Kenapa? Asiknya kita dengan permusuhan yang kita selalu anggap itu merupakan bagian dari agama, yang sebenarnya permusuhan kita itu perkara yang kita harusnya bisa kita sikapi dengan saling menghargai di antara ijtihad yang ada. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.